seluruh Indonesia. Saya Suci Hadanti, calon pendamping guru penggerak. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan model pembelajaran Bagja. Apa sih sebenarnya model pembelajaran Bagja itu? Model pembelajaran Bagja adalah model untuk mentransformasikan pendidikan di Indonesia. Model tersebut terbitani oleh dua tokoh, yaitu Nobel dan McGrath pada tahun 2016. Di awal sudah saya ungkapkan bahwa model Bagja dapat digunakan untuk mentransformasikan pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimanakah sebenarnya sistematika model Bagja tersebut? Model Bagja merupakan akronim dari beberapa huruf. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Huruf kedua adalah A, ambil pelajaran. Huruf ketiga adalah G, gali mimpi. Huruf keempat adalah J, jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah huruf A, atur eksekusi. Masing-masing huruf tersebut merupakan tahapan ketika kita akan melakukan transformasi pendidikan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan model tersebut melalui tayangan berikut ini. Baiklah, kita akan memperhatikan lembar kerja kanvas yang saya tampilkan pada layar berikut. Model inquiry apresiatif Bagja atau kita kenal dengan model Bagja mempunyai beberapa langkah. Nah, langkah-langkah tersebut mengacu pada huruf-huruf awal pada kata Bagja itu sendiri. Saya mengambil ide atau gagasan, atau saya beri judul saja ya, namanya menulis sebagai gaya hidup. Ide ini bermula ketika saya mengamati, melihat anak-anak, remaja ataupun pemuda pada saat sekarang ini karena pengaruh teknologi yang maju, maka mereka selalu menggunakan gawe mereka di setiap saat tanpa memikirkan waktu seperti itu. Sehingga saya berpikir bahwa kalau hanya gawe kemudian digunakan sebagai alat permainan saja, alat untuk bermain atau untuk menghibur diri, sepertinya sayang sekali untuk anak-anak muda yang merupakan nantinya sebagai harapan bangsa seperti itu. Untuk itu saya ingin agar mereka juga senang, enjoy ketika melakukan atau menggunakan gawe. Maka saya berkeinginan untuk mengembangkan literasi menulis melalui gawe tersebut, atau bahkan nanti kalau bisa ada biaya bisa dengan media cetak juga. Kemudian langkah pertama yang saya buat adalah saya membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara yang paling efektif menyebarluaskan minat literasi menulis untuk siswa SMA di Kota Semarang? Jadi bagaimana sih menyebarluaskan? Kemudian yang kedua adalah apa daya dukung yang dibutuhkan? Ini adalah langkah pertama. Ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kemudian mengarah pada ambil pelajaran. Mengapa saya punya pertanyaan seperti itu? Karena di Semarang, gitu ya, di Kota Semarang itu banyak guru yang mempunyai potensi, kemampuan dalam menulis. Nah, kalau nanti hilang begitu saja tanpa ditularkan kepada anak-anak atau kepada guru, ya teman guru, maka akan sia-sia. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga guru yang menguasai TIK. Banyak sekali yang seperti itu. Sehingga kalau tidak diberikan atau transferkan kepada siswa, itu juga percuma. Nah, guru tersebut menguasai TIK sebagai sarana untuk mewadahi karya siswa. Jadi nanti karya-karya siswa itu akan ditampilkan begitu di gawe mereka.
gawe tersebut terdapat banyak aplikasi, misalnya ada Instagram gitu ya, ada Line ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian yang terakhir, ambil pelajarannya bahwa di sini siswa itu sudah begitu familiar menggunakan gawe, sehingga ketika nanti saya memberikan materi mengenai menulis dan mereka mempraktikannya, mereka sudah terbiasa. Nah, apabila hal ini nanti bisa berjalan, ini adalah sebuah mimpi begitu ya, mimpi dari saya agar pendidikan di Indonesia itu semakin maju dalam berliterasi ini khususnya. Nah, mimpi itu adalah menulis artikel ya. Dalam hal ini saya akan mengarah pada penulisan artikel, kemudian pentigraf, kemudian cerpen atau novel sebagai sebuah budaya baru yang dilakukan oleh siswa SMA di Kota Samarang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. Kemudian mereka akan terbiasa menulis dan memanfaatkan TIK. Siswa menjadi lebih kreatif dan dapat menyikapi penggunaan teknologi dengan positif. Ini adalah mimpi dari kemunculan ide bahwa menulis itu sebagai sebuah gaya hidup. Kemudian setelah hal ini ada 3 poin, maka kita akan menginjak kepada poin yang keempat. Apa sih rencananya? Jadi harus disusun tahapan-tahapannya. Pertama, mengadakan pelatihan menulis ya. Tadi dikatakan bahwa guru-guru di Kota Semarang itu mampu untuk melatih menulis dan mampu untuk melatih mereka dalam mengarahkan penggunaan gawe ke arah penggunaan yang positif untuk media pembelajaran seperti itu. Kemudian mempraktekkan gerakan menulis ya. Menulisnya itu apa? Pentigraf, cerpen, novel, artikel ya, baik melalui media cetak maupun media elektronik ya. Kalau misalnya mereka menginginkan media cetak, maka akan diberikan sarana. Kemudian kalau media elektronik juga akan diberikan sarana atau latihan seperti itu. Setelah semuanya terjadi, maka kita akan mengevaluasi berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, dievaluasi. Mengapa? Karena sebagai tolok ukur dan pengembangan pada kegiatan berikutnya. Jadi kalau misalnya dalam siklus yang pertama itu ada kesulitan, maka pada siklus berikutnya kesulitan-kesulitan itu bisa dikaji ulang, dievaluasi agar tidak terjadi kesulitan berikutnya seperti itu. Nah, setelah rencana sudah terjabarkan, masuk ke atur eksekusi. Jadi mengatur eksekusi. Siapa-siapa saja yang bertugas untuk mengeksekusi proses transformasi pendidikan itu. Di sini saya contohkan Suci Haryanti gitu ya, bertanggung jawab memberikan pelatihan menulis pentigraf. Kemudian ada Pak Prasetyo Utomo, kebetulan beliau adalah penulis cerpen dan novel yang berasal dari Kota Semarang. Ini memberikan pelatihan novel dan cerpen sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada juga Pak Teguh Satria. Dia suka dengan puisi gitu ya. Dia ahli menulis puisi, praktisi. Dia juga guru juga ya. Jadi di sini kita ambil sebagai mentor gitu untuk melatih para siswa. Bisa juga guru nantinya. Dan yang berikutnya ada Pak Teguh Wibowo. Karena dia menguasai dalam penulisan artikel, maka saya panggil dia untuk melatih, gitu, berbagi ilmu. Kemudian ada Pak Masruhan Mufid ini ya. TKA-nya luar biasa. Jadi kalau misalnya dia hanya untuk diri sendiri atau sekitar lingkungan sekolahnya, maka kurang luas gitu. Jadi saya minta Bapak Ibu guru itu memberikan materi-materi yang mereka kuasai seperti itu. Nah, ini adalah sebuah siklus yang ada di dalam model
inquiry apresiatif Bagja. Nah, apabila ini tercapai seperti itu, maka secara otomatis mimpi dari diri saya akan tercapai, bahwa menulis itu dijadikan sebagai gaya hidup. Demikianlah penjelasan saya mengenai model Bagja yang akan digunakan untuk mentransformasikan pendidikan di Indonesia. Semoga dengan rencana yang saya buat dapat terrealisasi, dapat tereksekusi, dan nantinya dapat memajukan pendidikan di negara Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada video berikutnya.